Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan ya materi kita, yaitu tentang menentukan modus. Jadi dalam menentukan modus itu ada 5 bentuk dalam kita menentukan modus. Nah, sebelum Bapak jelaskan bagaimana cara menentukan modus, kita harus tahu dulu apa itu modus. Ya, apa itu modus? Modus adalah data atau frekuensi yang sering muncul. Jadi kalau dia sering muncul atau sering datanya banyak atau frekuensinya tinggi, itu berarti modusnya data tersebut. Jadi data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Nah, untuk menentukan modus ini ditentukan dari data yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, maupun dalam bentuk diagram. Nah, yang pertama yaitu menentukan modus dari data dalam bentuk daftar. Nah, seperti ini nih. Perhatikan data warna kesukaan dari beberapa siswa kelas 6 berikut. Ada warna biru, ada warna hitam, kuning, hitam, biru, hitam, merah, biru, kuning, biru. Tentukan modus. Nah, kalau seperti ini datanya, kita menentukan modus, kita hitung dulu. Yang suka warna biru berapa, yang suka warna hitam berapa, yang suka warna kuning berapa, yang merah berapa. Sekarang hitung yang biru. Biru ada berapa di sini? Satu, dua, tiga, empat. Ada 4 siswa yang suka warna biru. Hitam, satu, dua, tiga. Ada 3 hitam. 3 siswa. Yang kuning, satu, dua. Ada 2 siswa. Merah, ada 1 siswa. Sehingga untuk menentukan modusnya adalah mana yang paling banyak disukai siswa di sini. Warna apa yang paling banyak disukai? Warna biru. Kenapa warna biru? Karena di sini ada 4 orang yang menyukai warna biru ya. Maka modus dari data tersebut adalah warna biru ya. Jadi modusnya adalah warna biru. Kenapa warna biru jadi modus? Karena biru disukai oleh 4 siswa, yaitu data yang paling banyak. Seperti itu ya. Ini adalah yang pertama, menentukan modus dari data dalam bentuk daftar. Nah, yang kedua dalam bentuk tabel. Nah, kalau dalam bentuk tabel ini lebih mudah lagi ya. Kita tinggal cari aja mana yang paling banyak di sini angkanya. Siswa yang paling banyak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Mana? Ya, bisa kita lihat langsung futsal. Kenapa? Karena 35 siswa menyukai futsal. Ada lagi nggak di atas futsal? Nggak ada. Berarti modus dari data tersebut adalah modus dari data tersebut adalah futsal. Ya, jadi modusnya adalah futsal karena disukai oleh 35 siswa. Nah, itu dalam bentuk tabel ya. Yang ketiga dalam bentuk diagram batang. Kalau diagram batang sama, kita lihat mana frekuensinya yang paling tinggi. Nah, Nina di sini berapa nih? 7 ya. Lani 8. Made 6. Tony 10. Maka modusnya dari data banyak suara perolehan calon ketua kelas ini adalah yang paling banyak adalah Tony. Maka modus dari data adalah Tony. Modusnya Tony ya, bukan 10. Ya, modusnya itu Tony. Kenapa Tony? Karena Tony memperoleh suara paling besar, yaitu 10. Ya, ini dalam bentuk diagram batang. Yang keempat, dalam bentuk diagram garis sama seperti diagram batang tadi. Lihat mana titiknya yang paling tinggi, frekuensi yang paling tinggi. Nih, perhatikan data penjualan alat tulis di koperasi sekolah selama sebulan. Lihat pensil ada 35 lusin, pulpen 20 lusin, rautan 15 lusin, penggaris 25 lusin, dan penghapus 30 lusin. Mana yang paling banyak frekuensinya atau paling banyak datanya? Yaitu pensil. Maka modus dari data penjualan alat koperasi
adalah pensil. Nah, itu ya. Ini dalam bentuk diagram garis. Yang terakhir dalam bentuk diagram gambar. Seperti kemarin menghitung rata-rata, perhatikan gambar itu melambangkan berapa? Satu buah gambar nih, satu buku melambangkan 5 siswa. Berarti ada berapa buku nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 5, 25. Ini ada 3 kali 5, 15. Ini 4 kali 5, 20. 2 kali 5, 10. Maka modus dari jenis buku yang dipinjam adalah, berapa modusnya? Adalah buku cerita. Kenapa buku cerita? Karena buku cerita dipinjam 25 siswa. Seperti itu ya, anak-anak ya, paham ya? Kalau tidak paham silakan diulang lagi videonya dari awal. Nanti kalau masih belum paham juga silakan ditanyakan. Oke. Nah, kita lanjut. Anak-anak kerjakan PS ya, PS dikerjakan di buku PS. Tidak perlu tulis soal, langsung saja jawaban dan kalimat jawabnya. Ya, pakai kalimat jawab ya. Yang tidak pakai kalimat jawab akan Bapak kurangin 10 poin. Ya, pakai kalimat jawab. Ya, yang tidak memakai kalimat jawab maka nilainya akan dikurangi 10 poin. Nah, ini soal nomor 1, tolong diperhatikan. Silakan di pause saja videonya untuk melihat soalnya. Ini soal nomor 2, silakan pause. Soal nomor 3, pause. Soal keempat, silakan di pause. Yang kelima di pause. Ya, jadi ada 5 soal. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan sebelum jam 2 siang. Oke, kerjakan dengan rapi, dengan teliti. Oke anak-anak, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya.